Bab 5342. Cerita novel Dr. Jenius Alexei. Alexei tahu bahwa ini karena jarak antara dirinya dan lawannya terlalu besar, dan bahkan dengan bantuan senjata sihir dan kekuatan gaib, jurang besar ini tidak dapat dihapus. Boom! 6 kaki Kaisar Cihu Jiang menginjak peta bilu Huang Quan pada saat yang sama, menyebabkan seluruh peta Huang Quan bergetar. Belum disingkirkan? Jong Yanxi berkata dengan nada menghina, "Kalau tidak, lihat saja gambarnya rusak." Alexei tahu bahwa pihak lain mengatakan yang sebenarnya, dan Kaisar Cihu Jiang yang telah diberkati jelas terlalu kuat, jauh lebih kuat dari Sujaku Jisi King. Di Huang Quantu, pohon teh cemara juga diam. Menurutnya meskipun Huang Quantu tidak akan dikalahkan seperti ini, Alexei mau tidak mau harus membayar harga tertentu, dan harganya pasti sangat besar. Saat Huang Kantu berkumpul, cahaya keemasan muncul di tubuh Alexei. 8 ki pembantaian Buddha meledak dalam sekejap, dan lonceng cahaya Buddha terdengar dari langit. Nyanyian kuil Buddha menyapu dari segala arah, dan pagoda babu setinggi 1000 lantai muncul di dunia. Ada balok berukir dan bangunan yang dicat di setiap lantai, dan setiap patung Buddha tampaknya hidup. Adegan berkhotbah dan tercerahkan oleh karma direproduksi dengan jelas di sini. "Babu pagoda, tekan aku." Alexei tahu betul sangat sulit bagi Martial Dao untuk melawan ini. Jadi dia hanya bisa menggunakan trik. Ujung jari Jong Yanxi mengalirkan semburan origin ki tertinggi yang menyebar dengan merdu seiring dengan suara gukin. Sungai Kaisar 9 warna. Sungai Kaisar merah-merah yang asli sekarang tampak seperti penyanyi yang anggun, dengan 4 sayap dan 6 kaki yang memantulkan warna seperti pelangi, dan warna-warnanya bertahtakan di setiap bulu. Kemudian bulu-bulu itu naik, terbungkus dalam 9 warna cahaya neon, dan berjalan menuju pagoda babu tanpa ragu-ragu. "Hancurkan untukku." Potongan ubin di bawah serangan bulu 9 warna ini membentuk pola. Hancur dan hilang. Jong Yanxi memandang Alexei dengan jijik, seolah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya kesempatan. Gigi yang 9 warna bangkit lagi, dan cahaya menyilaukan ditampilkan di depan Alexei tanpa ragu-ragu. 4 sayap terbang keluar, dan kilau 9 warna langsung menyelimuti Alexei. Pemaksaan yang begitu hebat, ki asal yang begitu kuat. Pada saat ini Alexei memegang pedang dan berdiri dengan sungguh-sungguh. Dia melihat kilau yang mendekat dengan cepat. Pola aneh secara bertahap menyebar di tubuhnya, dan tubuh misterius itu berubah menjadi kekuatan magis. Untuk sementara waktu, kekuatan Alexei mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Faktanya, Alexei tidak ingin menggunakan kekuatan magisnya. Bagaimanapun juga, dia tidak terlalu terampil. Tapi, itu satu-satunya cara untuk mencobanya sekarang. Lawannya tidak lemah. Tapi, dalam sekejap mata niat pedang tak berujung Alexei terkoyak oleh Sungai Kaisar 9 warna. Masih kurang? Melihat bahwa Sungai Kaisar 9 warna akan segera datang, hati Alexei tenggelam. Apa yang dia pikirkan? Matanya sangat bertekad. "Ketika saya dimakamkan di lautan langit, saya menyebutkan ledakan 1000 prajurit dengan Hui Lao, dan Hui Lao menggunakan pemahaman seni bela dirinya untuk meningkatkan ledakan 1000 prajurit, dan sekarang saatnya untuk mencobanya." Kuncinya, Alexei samsara. Ada terlalu banyak senjata di kuburan. Ada beberapa artefak hukum. Versi pamungkas ledakan 1000 prajurit buka. Dalam sekejap, harta dan senjata yang tak terhitung jumlahnya ditampilkan di belakang Alexei. Pedang, tombak, pedang dan tombak, semua jenis senjata masing-masing memancarkan sumber energi yang berbeda. Pada saat ini, mereka berkumpul bersama dan membentuk jaring besar mengelilingi Sungai Kaisar 9 warna. Meledak, dengan ngeraungan Alexei, semua senjata bergegas menuju Sungai Kaisar 9 warna pada saat yang hampir bersamaan, dan kemudian meledakkan diri. Ki hukum tanpa akhir langsung membanjiri. Ada begitu banyak senjata, dan bahkan ada banyak artefak hukum. Jadi ledakan hal seperti itu, pembangkit tenaga listrik super nyata mungkin tidak dapat menanggungnya. Kekuatan yang dihasilkan oleh penghancuran diri di bawah tautan mengangkat Alexei dan Jong Yanxi keluar. Jong Yanxi hanya terpaksa mundur karena kekuatan ledakan ini, tetapi itu tidak membahayakan dirinya sendiri. Tapi saat ini, mata yang menatap Alexei juga menjadi sedikit dalam. Tubuh banyak keberanian untuk mengetahui begitu banyak harta langka dan membakar semuanya. Apakah itu layak? Jong Yanxi menyingkirkan gukinnya. Jelas tidak berencana untuk melawan Alexei lagi. Ini sepadan.
Alexei berkata dengan tegas. Dari awal hingga akhir dia selalu seperti ini. Dia tidak peduli seberapa kuat lawannya. Selama dia masih memiliki secercah harapan, dia tidak akan pernah menyerah. Ayo pergi. Jong Yanxi menoleh seolah-olah dia tidak ingin mengatakan apapun kepada mereka. Ji Siqing melihat ke belakang Jong Yanxi yang mundur dan tahu bahwa pihak lain dikejutkan oleh keberanian Alexei dan sudah ingin membiarkan mereka berdua pergi. Hanya saja, hei, Ji Siqing menghela napas. Taruhannya mungkin akan gagal, dan apa yang Alexei katakan hari ini, sedingin dan arogan Jong Yanxi, dia tidak akan pernah melindungi Alexei lagi. Melihat pikiran Ji Siqing yang hati-hati, Alexei terlihat cukup serius dan memegang bahu ramping Ji Siqing dengan kedua tangan. Kenapa kamu begitu bodoh? Apakah aku membutuhkannya untuk melindungiku? Bagiku, kamu menyakiti dirimu sendiri. Mengapa kamu menderita? Meskipun Alexei ditegur, nadanya penuh belas kasihan. Ji Siqing tahu bahwa Alexei mengkhawatirkannya. Dia benar-benar telah meninggalkan tangannya dan dia tidak akan menyakitiku. Ji Siqing menjelaskan dengan hati-hati. Jong Yanxi tahu betul dia tidak peduli seberapa menakutkan hukum magis yang dia keluarkan selama kompetisi. Dia tidak akan memukul si pembunuh. Itu juga tidak berhasil. Alexei menggelengkan kepalanya. Aku tidak peduli apa yang tidak aku lindungi dalam kehidupan terakhirku. Tetapi dalam kehidupan ini, Alexei tidak membutuhkan perlindungan siapapun. Niat bela diri Ling Xiao mencapai ekstrim pada saat ini. Alexei sangat tegas saat ini. Dia tidak menginginkan perlindungan dengan imbalan mengorbankan orang-orang di sekitarnya. Maafkan aku. Ji Siqing perlahan menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, aku tidak memarahimu. Melihatnya seperti ini, Alexei tidak bisa menahan diri untuk menahannya. Aku mengerti, hanya aku yang melihat rasa bencana yang kuat di dalam dirimu dan aku tidak bisa tinggal di sisimu sepanjang waktu. Ji Siqing menjelaskan bahwa misinya dalam hidup ini belum selesai, tetapi Alexei dilindungi. Di aura bencana membuatnya sangat khawatir dan dia hanya bisa memikirkan cara yang bodoh saat ini. Semangat bencana? Alexei hanya mengerti alasan mengapa Ji Siqing ragu-ragu untuk berbicara. Napas di tubuhnya mengalir dan dia menyadari bahwa dia memang diselimuti bencana. Hanya saja musibah ini bukanlah musibah, melainkan pedang musibah. Ini bukan malapetaka, tetapi kontaminasi kausal antara pedang bencana surgawi dan aku. Alexei menjelaskan kepada Ji Siqing, semangat pedang bencana surgawi adalah Li Peisu, putri Raja Suci Qiyuan. Seru Ji Siqing, ternyata ini hanyalah olong. Ya, diperkirakan malapetaka yang aku alami ada hubungannya dengan Li Peisua. Ji Siqing mengangguk. Sekarang dia bisa yakin. Alexei menunjukkan senyum. Tungku gosip Tiandian perlahan naik dan ramuan-ramuan obat yang bersulang perlahan-lahan menyusup ke punggung Ji Siqing. Di tengah malam, punggung mereka berdua terlihat agak sepi. Alexei, aku pergi. Ji Siqing masih membuka mulutnya dan berkata, tata letaknya semakin dekat. Mereka masing-masing memiliki asalnya sendiri dan mereka tidak bisa tetap bersama saat ini. Hati-hati sepanjang jalan. Alexei melihat ke belakang Ji Siqing dan percaya bahwa itu tidak akan lama sebelum mereka bisa bertemu lagi. Pada saat yang sama, di istana Raja Suci Surga dan domain manusia. Apa yang kamu rasakan? Li Qingshan menatap Li Peisu dengan cemas. Kakak perempuannya adalah roh pedang bencana surgawi. Pada saat ini dia memiliki napas yang sama dengan pedang bencana surgawi jangkauan luas. Ini saudara Ye. Li Peisu berkata dengan sungguh-sungguh. Aku merasa ada masalah dengan sebab dan akibat antara pedang bencana surgawi dan dia. Li Qingshan pernah menjadi orang yang Alexei ingin kembangkan menjadi murid dan dia bahkan lebih peduli tentang Alexei. Lalu, ancaman apa yang akan dia hadapi? Li Peisu menggelengkan kepalanya. Tidak untuk saat ini, tetapi jika aku tidak di sisinya, aku tidak bisa menggunakan roh pedangku untuk menekan sebab dan akibat dari pedang bencana surgawi. Setelah pedang bencana surgawi lepas kendali, konsekuensinya tidak lepas diprediksi. Belum terlambat, ayo segera pergi. Li Qingshan sudah buru-buru ingin pergi saat dia berbicara. Tunggu, Li Peisu menggelengkan kepalanya. Saya awalnya adalah penyihir bencana dan roh pedang berinkarnasi dari pedang bencana surgawi. Jika bukan karena penguasa reinkarnasi, saya tidak akan pernah berinkarnasi secara kebetulan. Saya awalnya adalah orang di papan catur ini. Apa yang ingin kamu katakan? Li Qingshan rupanya dia telah mendengar nada suara saudara perempuannya dan berkata dengan nada dingin, ini adalah sebab akibat dari kehidupan sebelumnya.
Aku tidak bisa melarikan diri, dan aku tidak ingin melarikan diri. Aku ditakdirkan untuk menjadi orang dalam. Tapi King San, kamu berbeda. Kamu bukan orang di papan catur ini. Kamu seharusnya tidak berpartisipasi dalam hal yang begitu besar dan berbahaya. Jadi, apa maksudmu? Adalah bahwa kamu berpartisipasi, ayah berpartisipasi, dan aku tidak bisakah? Alis Ling King San telah dipelintir bersama. Wajahnya berwarna biru, penuh kebencian dan amarah. Li Peisu menoleh ke samping dan berhenti menatapnya. Itulah yang ayahku maksud juga. Mendengar kata-kata Li Peisu, kemarahan Li King San seperti memukul bola kapas. Dia tahu bahwa saudara perempuan dan ayahnya memiliki niat baik, tetapi dia membiarkan berhenti seperti seorang pembelot, sangat tidak rela. Li Peisu melihat ke belakang kepergian Li King San dan tahu bahwa dengan amarahnya dia pasti akan pergi ke ayahnya. Tapi dia hanya bisa berharap ayahnya bisa membujuk adiknya. Ayah, Raja Suci Qi Yuan duduk di aula utama dan sedang membaca kode magis. Pada saat ini, Li King San melihatnya, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk bertanya. Apa yang ingin kamu katakan? Raja Suci Qi Yuan melirik putranya dan sudah tahu alasan perjalanannya. Dengan sedikit gerakan jari-jarinya, penghalang telah dipasang di seluruh aula untuk mencegah mata dan telinga Permaisuri Tianchan mengintip. Ini tentang kakak Ye, saya pikir. Li King San masih mengumpulkan keberaniannya dan bertanya secara langsung. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Raja Suci Qi Yuan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia sudah tahu. Saya pikir, maksud saya, Peisu telah menyampaikannya kepada Anda. Tapi ayah, Alexei adalah penguasa reinkarnasi di kehidupan sebelumnya. Senjata ajaib mana yang bisa Anda bandingkan? Orang seperti itu membutuhkan apakah kamu akan menjaga? Raja Suci Qi Yuan benar-benar mengabaikan maksud Li King San. Peisu awalnya adalah roh pedang dari pedang bencana, dan itu adalah misinya untuk bertarung berdampingan dengan penguasa samsara. Tapi bagaimana denganmu? Biarkan mereka menghadapi Di Sitian dan Xuan Jiyu. Bahkan ketika kamu berada di kuil Kaisar Timur, apakah kamu akan terganggu untuk melindungimu? Li King San tersipu dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mereka melihat wajahku dan pasti akan mencoba melindungimu. Bagaimana denganmu? Bisakah kamu membiarkan dirimu menahan mereka? King San, jangan bicarakan apa yang kamu inginkan sampai kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup. Kalimat terakhir sangat menyentuh Li King San. Untuk waktu yang lama, Alexei berdiri di depan Li King San seperti rumah besar, dan dirimu terlalu lemah. Li King San menghela napas, mengetahui bahwa pikiran ayahnya benar. Saya mengerti, Saudara Ye. Saya pasti akan bekerja keras untuk meningkatkan kultivasi saya dan menjadi kawan seperjuangan yang bertarung berdampingan dengan Anda seperti saudara perempuan saya. Pada waktu yang sama, begitu Alexei kembali ke gerbang formasi Taishuan, dia melihat sosok cantik berdiri di luar gerbang formasi Taishuan dengan ekspresi cemas di wajahnya. Itu adalah Li Peisu yang sudah lama tidak dia lihat. Li Peisu hari ini tidak perlu tidur di peti emas es, tetapi wajahnya cukup mencolok. Mengapa kamu di sini? Alexei bertanya dengan curiga. Menurut pendapatnya, Peisu dan King San harus menemani Raja Suci Qi Yuan di rumah Seng Tian saat ini. Saudara Ye, saya merasakan fluktuasi pedang surgawi bencana. Peisu berkata dengan cepat. Dia adalah reinkarnasi dari roh pedang surgawi bencana di kehidupan sebelumnya, dan memiliki hubungan tanpa akhir dengan pedang surgawi bencana ini. Pedang surgawi bencana juga lebih untuk dipahami. Baru-baru ini dia telah merasakan ketidakstabilan pedang bencana berkali-kali, dan ketidakstabilan ini terkait dengan sebab dan akibat Alexei. Dia benar-benar khawatir tentang Alexei, jadi dia mengambil kembali pedang bencana surgawi dari ayahnya dan datang ke sisi Alexei. Pedang bencana surgawi tidak stabil dan aura bencana meresap. Alexei juga mengangguk, dan Ji King juga sangat khawatir tentang aura bencana yang memancar darinya. Jadi dia tidak ragu untuk melawan Zhong Yanxi sendiri. Saya bertanya kepada ayah saya, ada keberadaan di surga dan alam manusia yang disebut abadi. Ada sesuatu yang dapat menstabilkan pedang bencana surgawi dan bahkan memotong malapetaka dari tubuh Anda. Tempat ini tampaknya memiliki hubungan tertentu dengan dunia Taishang, tetapi di dalam situasinya sangat rumit. Li Peisu berkata dengan tegas,
Raja Petapa Ciyuan takut Alexei akan terkontaminasi dengan terlalu banyak sebab dan akibat dari dirinya sendiri, dan tidak mudah untuk campur tangan juga. Banyak, tetapi dia memberitahu Li Peisu banyak rahasia kuno, berharap untuk membantu Alexei memotong penyebab dan akibat dari pedang bencana surgawi. Selanjutnya, ayahku juga mengatakan bahwa jika kita bisa mendapatkan benda ini dalam perjalanan ini, selain menstabilkan pedang bencana surgawi, masih ada peluang besar untukmu dan aku. Alexei mengangkat alisnya ketika mendengar ini, yang tidak hanya akan menstabilkan pedang bencana surgawi, masih ada peluang besar. Pada saat ini, tata letak penguasa reinkarnasi di kehidupan sebelumnya semakin dekat, dan dia tidak sabar untuk meningkatkan kekuatannya. Kalau begitu, kita tidak boleh terlambat. Ayo pergi. Di Guyuan Abadi, binatang alien yang tak terhitung jumlahnya mencoba yang terbaik untuk berlari di daratan abadi. Inilah dunia mereka. Di masa lalu, para murid dari 4 kuil surgawi akan memilih untuk berlatih dan bahkan mengambil penilaian di sini. Tetapi karena 10.000 tahun yang lalu, para murid dari 4 kuil surgawi yang datang ke sini untuk menilai semuanya hancur. Sejak itu sangat sedikit orang yang berani masuk. Li Peisu keluar dengan pedangnya saat ini, dan matanya tertuju pada satu-satunya kota di seluruh dataran kuno. Bersambung.